Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang inovasi dan manajemen inovasi, mata kuliah manajemen inovasi. Oke, yang sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Yang kedua ada Oki Sanjaya, NPM 0092. Yang ketiga ada Muhammad Istad Fuadi, NPM 0097. Yang selanjutnya ada Ahmad Faisal, NPM 0107. Dan yang terakhir ada Advent Renaldi, NPM 0116. Oke, yang pertama di sini ada definisi inovasi. Nah, inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan dan kegiatan inovasi yang merupakan penciptaan nilai yang melibatkan peningkatan teknologi dan harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan yang dipresentasikan pada layak jual. Jadi di sini tanpa ada penambahan manfaat atau bisa dikatakan produk ini berubah atau tidak, itu belum dinamakan inovasi. Nah, sebelumnya di sini pun ada hal-hal yang mendukung inovasi. Yang pertama itu ada sains atau ilmu pengetahuan, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada manajemen, dan yang keempat ada entrepreneur. Nah, di sini sains, ilmu pengetahuan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, tentu inovasi-inovasi yang terlahir dari para pemilik perusahaan atau pengemban keputusan dalam sebuah perusahaan tidak akan tercipta dengan baik tanpa adanya ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada teknologi. Nah, teknologi ini menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Nah, dari inovasi yang sudah dimiliki oleh pencetus atau bisa dikatakan pemilik inovasi atau pemilik perusahaan, maka teknologi di sini bertugas untuk melakukan atau mengimplementasikan segala sesuatu dari inovasi-inovasi tersebut. Terus yang ketiga ada manajemen. Nah, manajemen ini menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu dikelola dengan baik. Nah, setelah teknologi mengimplementasikan inovasi tersebut, selanjutnya manajemen ini mengelola bagaimana cara agar produk atau sesuatu yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan ini mampu diterima masyarakat dan melahirkan produk yang baru, seperti pembaharuan seperti itu. Terdapat inovasi. Nah, yang terakhir itu ada entrepreneur, kewirausahaan. Nah, ini menjelaskan bagaimana ide teman itu layak di pasar. Nah, jadi adanya inovasi ini tentu bukan sembarangan inovasi, tapi inovasi yang ada harus laku di pasaran. Inovasi yang terlahir tetapi produk malah bangkrut atau malah tidak laku, tentu akan sia-sia inovasi yang diciptakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada peran teknologi dalam inovasi. Kualitas manfaat teknologi akan bergantung dari adanya sistem inovasi, yaitu kemampuan implementasi dan pengembangan inovasi yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor atau pelaku yang ada dalam sebuah komunitas tersebut berperan. Nah, di sini dalam BPPT 2011 mendefinisikan bahwa teknologi sebagai suatu yang bermanfaat yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kualitas manfaat dari teknologi akan tergantung dari adanya sistem inovasi, yaitu kemampuan implementasi dan pengembangan inovasi yang ada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, teknologi itu termasuk hal-hal yang mendukung inovasi. Tanpa adanya teknologi, tentu pengimplementasian inovasi tidak akan berjalan dengan baik atau dengan sempurna dengan menghasilkan produk-produk yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan inovasi, iptek, dan entrepreneur. Nah, ketiganya ini termasuk dari hal-hal yang mendukung inovasi tadi. Nah, dalam konteks iptek, maka
Inovasi sebagai tahap yang bersifat konkret dalam proses penciptaan kesejahteraan akan memiliki 3 tahapan utama, yaitu tahap pertama di sini sains mendukung terciptanya teknologi. Nah, ilmu pengetahuan itu mendukung terciptanya teknologi. Tanpa adanya ilmu pengetahuan tentu teknologi tidak akan tercipta dengan baik. Bahkan sebagai pondasi pertama itu adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah tahap kedua, agar teknologi menghasilkan nilai tambah, teknologi perlu di manajemen. Yang ketiga ada manajemen teknologi membutuhkan sentuhan entrepreneurship agar produk atau jasa bisa diterima pasar. Nah, di sini dari ketiga tahap yang berhubungan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa inovasi doing entrepreneurship yang dimaksud sudah tidak sekedar penciptaan mindset thinking atau pola pikir teoritis dari spirit entrepreneurship, tetapi sudah lebih jauh ke action atau implementasi berdasarkan prinsip-prinsip ke entrepreneurshipan. Dalam istilah Kemendikti, kegiatan inovasi dibedakan dengan kegiatan riset dari sisi TRL atau teknologi readiness level atau TKT, tingkat kesiapan teknologi, yaitu kesiapan teknologi untuk bisa dimanufaktur dan dijual secara bisnis. Sehingga di sini itu antara hal-hal yang mendukung inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, entrepreneurship itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Ketika salah satu komponennya rusak, dalam artian rusak itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik, maka sistem atau proses inovasi tidak bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada mengapa inovasi dibutuhkan. Sejarah dari negara-negara maju telah membuktikan pentingnya inovasi. Tingkat inovasi sangatlah berhubungan dengan kemampuan daya saing negara. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa inovasi itu sangat dibutuhkan. Yang pertama itu adalah persaingan bisnis yang ketat. Nah, dunia bisnis tak ubah seperti ajang kompetisi. Mereka yang tidak mampu melakukan inovasi dalam berbisnis tentu saja harus bersiap tersisih dari panggung persaingan. Yang kedua itu ada menarik minat konsumen. Nah, di sini kan seringkali ada anggapan bahwa pembeli adalah raja. Begitu kata pepatah tak bisa dipungkiri, kelangsungan bisnis atau usaha sangatlah bergantung kepada konsumen. Nah, tanpa adanya konsumen tentu perusahaan tidak mampu mendapatkan profit atau keuntungan. Membangkitkan gairah berkreasi. Bagaimana jika bisnis atau usaha tidak memiliki inovasi? Tentu bisnis tersebut lama-kelamaan akan jatuh bangkrut, gulung tikar, karena bisnis tersebut akan kalah dengan bisnis lain yang memiliki produk-produk yang di atas produk kita atau organisasi kita. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kerja. Ketika melakukan inovasi dalam berbisnis, pemilik usaha secara tidak langsung telah melakukan proses pembelajaran untuk memahami bagaimana cara mengembangkan sesuatu usaha. Secara tidak langsung, pemilik usaha akan terus meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah peran Triple Helix Plus. Triple Helix Plus disingkat ABJ, Academician Business Government, yang dinamai juga dengan Triple Helix Plus dengan menambahkan komponen society. Kolaborasi ABJS ini memegang kompetensi inti masing-masing, di mana jika kompetensi mereka itu dipadukan maka akan menghasilkan result kompetensi yang ampuh untuk segera bisa mengejar berbagai ketinggalan. Pemerintah adalah faktor yang paling bertanggung jawab terhadap maju atau mundurnya suatu bangsa. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah
adalah menetapkan arah kemana negara ini akan menuju dan memfasilitasi semua keperluan untuk mencapai arah tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 1991 pemerintah Malaysia membuat visi yang mencanangkan bahwa pada tahun 2020 Malaysia akan menjadi salah satu negara maju di dunia. Dengan visi ini, pemerintah Malaysia memiliki arah yang jelas untuk melakukan alokasi berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk investasi dalam berbagai jenis infrastruktur yang menunjang tercapainya visi tersebut. Komponen penting yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan inovasi adalah yang pertama, akademisian atau akademisi. Kedua adalah business atau kalangan bisnis. Yang ketiga adalah government atau pemerintah. Dari ketiga komponen di atas dapat disebut triple helix plus dengan menambahkan komponen society menjadi ABGS dan menghasilkan resultan kompetensi yang ampuh untuk segera bisa mengejar berbagai ketinggalan. Yang selanjutnya adalah potensi inovasi di Indonesia. Modal yang dimiliki Indonesia untuk bisa melakukan langkah inovasi ke depan sangatlah besar. Beberapa faktor kekuatan yang dimiliki antara lain adalah bonus demografi dan HDI atau Human Development Index yang harus dikelola dengan baik untuk memperoleh peluang sukses. Selain itu ada beberapa kelemahan yang perlu diminimalisir seperti jebakan middle income, trap, dan MTT. Yang pertama adalah bonus demografi, merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangatlah menguntungkan dari sisi bangunan karena jumlah penduduk di Indonesia yang usia produktif sangatlah besar. Bonus demografis merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan. Indonesia akan mengalami bonus demografi pada kurun waktu 2020 sampai 2030 dengan komposisi angkatan kerja produktif umur 15 sampai 64 tahun yang mencapai sekitar 70%. Dan sisanya 30% usia tidak produktif umur kurang lebih 15 tahun dan sampai 64 tahun. Pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor dari penawaran dan permintaannya. Faktor penawaran tenaga kerja meliputi jumlah penduduk yang semakin besar, makin banyak tenaga kerja yang tersedia, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Human Development Index merupakan ringkasan yang berisi penilaian tentang 3 dimensi dasar dari pembangunan manusia, yaitu yang pertama, umur dan kesehatan. Yang kedua adalah akses ke sumber ilmu, yang ketiga adalah taraf hidup. Indeks HDI sejak 1990 selalu meningkat. Nilai HDI Indonesia pada tahun 2015 adalah 0,689, menjadikan Indonesia berada pada kategori medium human development. Posisi 113 dari 188 negara dan wilayah. Dari antara 1990 sampai 2015, nilai HDI Indonesia meningkat dari 0,58 ke 0,689, naik 30%. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, walaupun secara perlahan penduduk Indonesia mempunyai angka harapan hidup yang terus meningkat. Tahun wajib menempuh sekolah semakin lama, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan secara dini. Orang dewasa di Indonesia pun juga semakin terdidik karena rata-rata per tahun orang dewasa menempuh pendidikan sekolah meningkat cukup baik. Yang selanjutnya adalah potensi intelektual properti. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang terus berinovasi dengan produk yang ada. Karena sebagai pangsa pasar terbesar di ASEAN yang menguasai sekitar 40% dari pasar ASEAN, karena memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN. Melihat kondisi ini, tentu perlu banyak upaya yang harus dilakukan Indonesia agar mampu berada di peringkat atas indeks inovasi global, di mana inovasi ini memiliki peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini Indonesia sudah cukup kaya dengan produk-produk kreatif seperti kuliner,
lagu, musik, kerajinan tangan, produk-produk unik dan khas di tiap daerah di Indonesia, serta beragam produk kekayaan intelektual lain. Menurut Menkumham Yasona Lauli, potensi yang dapat dikembangkan adalah produk dengan indikasi geografis. Contohnya di Eropa sudah terdapat perlindungan merek kolektif untuk kopi Gayo. Diharapkan tiap daerah di Indonesia memiliki potensi produk agar dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah jebakan middle income trap. Merupakan kondisi negara berstatus mid income akan mengalami kesulitan bersaing dengan negara berupah rendah atau low wage, dan juga negara berteknologi tinggi atau high-tech countries. Pada kondisi tertentu, negara berpenghasilan menengah menjadi tidak kompetitif pada industri bernilai tambah atau value add industries. Contohnya, industri manufaktur, industri padat karya mulai memindahkan operasionalnya ke negara dengan upah rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut akan cenderung stagnan, bahkan bisa menurun. Negara berstatus mid income akan mengalami kesulitan bersaing dengan negara berupah rendah atau low wage. Ada beberapa faktor yang secara umum membuat suatu negara masuk ke MIT tersebut. Beberapa studi menyebut bahwa faktor seperti rendahnya dukungan infrastruktur, ketidakberdayaan membangun kemandirian pangan, serta perlindungan sosial merupakan salah satu faktor penyebab selain faktor sumber daya manusia, birokrasi, dan supremasi hukum yang juga ikut andil. Saat ini besaran produk domestik bruto Indonesia per kapita mencapai 4.790 US dollar, yang berarti Indonesia berada dalam status lower middle income countries. Negara yang berada dalam status ini akan berupaya sekuat mungkin agar menaikkan status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan tingkat PDB per kapita melebihi 11.750 US dollar. Meski demikian, banyak negara mengalami kendala untuk mencapai target tersebut dan tidak jarang terjadi peningkatan biaya tenaga kerja serta penurunan produktivitas. Terkait hal ini, Indonesia kini sedang berpacu dengan waktu dalam rangka meningkatkan sektor manufakturnya guna memperkuat supply side ekonominya guna menghindari perangkap MIT tersebut. Yang selanjutnya, Indonesia menuju high income countries. Dengan industri yang kuat memberikan efek langsung memperbaiki struktur neraca perdagangan dan pola penerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita. Salah satu prasyarat utama agar Indonesia dapat menaikkan status negara menjadi berpendapatan tinggi adalah menguatkan kapabilitas industri. Industri yang kuat memberi efek langsung yang memperbaiki struktur neraca perdagangan dan pola penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita Bank Indonesia. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dengan pertumbuhan rata-rata 6% per tahun periode 2009 sampai 2013. Inflasi juga cukup terkendali pada besaran angka 6% sampai 7%. Selain itu, kedua lembaga kredit rating Ogencis juga telah meningkatkan level Indonesia menjadi investment grade level. Walau begitu, banyak kalangan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik hanya bersumber dari sektor jasa dan komoditi, tidak melalui sektor manufaktur. Dalam beberapa kasus, Indonesia berhasil menarik sejumlah investor sebagai gambaran. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM, besaran foreign direct investment meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2015. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi di berbagai daerah adalah melalui penyederhanaan prosedur bisnis, perbaikan peraturan dan kebijakan terkait investasi, pengembangan sistem logistik nasional, perbaikan sistem informasi untuk ekspor dan impor, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus atau
KEK. Pemerintah turut menyusun berbagai paket insentif berbentuk tax allowance dan tax holiday untuk beberapa sektor usaha strategis yang dianggap sebagai kunci pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Yang selanjutnya adalah mengembangkan komponen teknologi. Yang pertama ada Technoware, adalah komponen teknologi yang terikat pada objek fasilitas seperti perkakas, mesin struktur. Peralatan yang disebut Technoware berkontribusi dalam memperkuat fisik manusia dan memudahkan kendali dalam semua kegiatan operasional. Yang kedua adalah Humanware, adalah komponen teknologi yang melekat pada kemampuan manusia seperti ketangkasan, skill, pengetahuan, kreativitas yang disebut humanware, berkontribusi dalam memaksimalkan utilasi sumber daya alam agar digunakan secara maksimal dengan tujuan produktif. Yang ketiga adalah orgaware, adalah komponen teknologi yang melekat pada kerangka kerja institusi seperti network, teknik pengerjaan, metode, kegiatan praktis yang disebut orgaware, mengkoordinasi semua kegiatan produktif untuk perusahaan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir adalah infoware, adalah komponen yang terikat pada dokumentasi seperti parameter desain, spesifikasi, cetak biru, perawatan, dan panduan servis yang disebut infoware tersebut, yang memudahkan pembelajaran dan membantu menghemat waktu serta sumber daya. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Istad Fuadi, NPM 1801010197. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang bab kedua, yaitu manajemen inovasi. Jadi apa itu manajemen inovasi? Manajemen inovasi itu sebagai aktivitas fungsional, juga sebagai tujuan strategis perusahaan, dan harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa diimplementasikan, dan implementasi tersebut itu dapat berdampak pada keberlanjutan perusahaan, baik itu pada level mikro yang secara agregat akan mempengaruhi kesejahteraan serta daya saing negara secara makro. Kemudian berikutnya, kenapa inovasi itu harus dikelola? Terdapat dua alasan. Yang pertama itu karena kemampuan berinovasi itu adalah kompetisi inti yang dibutuhkan dalam persaingan bisnis. Kemudian yang kedua itu karena perusahaan modern perlu untuk mengelola inovasi agar mampu meningkatkan daya saingnya secara terukur untuk target pasar mereka. Tujuan dari inovasi itu tidak hanya untuk mengurangi biaya produksi semata, tetapi banyak berhubungan juga dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka, merancang produk yang lebih baik, mengusungkan daur hidup produk yang lebih panjang, dan juga merespon kebutuhan serta tuntutan pelanggan. Kemudian yang berikutnya ada cara mengelola inovasi. Secara konvensional, inovasi lebih sering dikaitkan dengan proses pengembangan produk baru semata. Karenanya itu kita perlu mengembangkan pendekatan komprehensif baru dalam mendefinisikan pengelolaan inovasi yang melampaui sekedar inovasi produk. Melalui kerangka inovasi tersebut sebagai suatu pendekatan menyeluruh yang mencakup konsep manajemen inovasi. Jadi bisa dilihat pada saya terdapat bagan pendekatan terpadu inovasi atau Project Leader International Innovation. Bagan tersebut berkaitan dengan metrik Ansoff. Metrik Ansoff ini dikembangkan oleh Igor Ansoff dan pertama kali diterbitkan di Harvard Business Review pada tahun 1957, yang disebut juga Product or Market Expansion Grid, yang dikemukakan oleh Metrik Ansoff ini menunjukkan 4 strategi yang dapat digunakan untuk membantu menganalisa risiko yang terkait dengan masing-masing bagian. Idenya adalah bahwa setiap kali sistem bisnis hendak berpindah ke kuadran baru atau secara horizontal atau vertikal, risikonya akan semakin meningkat.
Penetrasi pasar atau disebut juga dengan kuadran kiri bawah merupakan pilihan teraman dari keempat pilihan tersebut. Penetrasi berfokus untuk memperluas penjualan produk yang ada di pasar saat ini, yaitu mengetahui apakah produknya sesuai dan apakah pasar menyerap produk tersebut. Kemudian berikutnya ada faktor yang mendorong inovasi. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada efektivitas. Jadi efektivitas itu merupakan perbandingan outcome dengan output. Yang ketiga ada need and what. Suatu perusahaan itu dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif jika dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain dalam industrinya. Kemudian yang terakhir ada tingkat kreativitas. Jadi kreativitas merupakan hasil dari berpikir kreatif, karena berpikir kreatif dapat dikatakan sebagai yang digunakan ketika kita mengusulkan ide-ide baru. Yang berikutnya ada komponen pembentuk inovasi. Jadi terdapat 4 komponen pembentuk inovasi. Yang pertama adalah sains, yang kedua teknologi, yang ketiga manajemen, dan yang keempat entrepreneurship. Dengan demikian ada keterkaitan erat dan saling berhubungan antara sains, teknologi, manajemen, dan entrepreneurship sebagai proses, serta inovasi itu sebagai outcome-nya. Bila sains didefinisikan sebagai how things are atau bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi, teknologi sebagai how do you think atau bagaimana mengimplikasikan fenomena tersebut menjadi nyata, manajemen sebagai how to get things done atau bagaimana menjadikan hal tersebut berjalan dengan baik dan terukur, dan entrepreneurship itu sebagai doing things to make money atau bagaimana menjadikan semuanya itu menghasilkan uang. Maka inovasi pada dasarnya adalah doing entrepreneurship, yaitu melakukan kegiatan ke-entrepreneurshipan yang harus menghasilkan uang. Oleh karena itu juga inovasi itu harus dikelola dengan mensinkronisasi antara hasil penelitian sains untuk dikembangkan teknologinya. Jadi teknologi itu perlu dimanajemen sedangkan sedemikian rupa sehingga mampu menarik entrepreneur yang akan menjadi investor bagi pengembangan produk inovasi tersebut. Dalam framework Triple H ABG, akademis, bisnis, dan government. Jadi proses sains dan teknologi merupakan properti perguruan tinggi, sementara manajemen dan entrepreneurship itu bisa merupakan proporsi bisnis, regulasi, serta inisiatif strategik di tingkat makro merupakan peran government. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ahmad Faisal, NPM 01801010107. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Isdad Fuadi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara manajemen inovasi, yaitu ada beberapa, ada 5, yaitu dari pengertian konsep, dari konflik manajemen, dari KMS manajemen sistem, dari sukses story KMS di Indonesia, dan sukses story penerapan KMS di Jepang. Nah, dari pengertian konflik, itu dari menurut tokoh dari taksonomi, dari pengetahuannya dibuat itu tujuannya itu pendidikan. Jadi untuk pengembangan. Dari menurut pemikiran dari Bloom, itu pemikiran dasar Bloom ini untuk bagi pendidikan ini bisa diaplikasikan untuk manajemen pengetahuan di perusahaan, khususnya manajemen inovasi. Kan ini konflik ini kan berkaitan dengan dimana itu pendidikan yang ada tujuannya itu ada beberapa, ada 3, yaitu dari kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi untuk konflik ini kan nantinya dimana itu bisa diterapkan di dalam nanti kita perusahaan, khususnya itu kan itu juga pengetahuan untuk kita nantinya bisa untuk berinovasi. Itu jadi menurut yang kedua, conflict management. Di conflict management
Content management ini merupakan suatu proses terformat dan terarah dan mencerna informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan, mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut, untuk memfasilitasi agar mudah diakses serta selalu tersedia bagaimana dibutuhkan. Jadi content management ini ya proses terformat dan terarah untuk mencerna informasi, mencerna informasi di dalam suatu perusahaan, yaitu ya untuk apa? Jadi untuk dari kebutuhan ya masing-masing individu tersebut gitu. Jadi untuk nantinya itu bagaimana itu kan kalau dibilang itu nanti kita untuk bisa dibutuhkan atau diterapkan nanti di dalam untuk ke depannya, mungkin untuk dalam perusahaan. Dan ini kan content manajemen ini kan ya bisa menciptakan dan menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan yang digunakan kembali. Itu kan juga sangat berkaitan dengan pengertian dari content tersebut gitu loh. Yang ketiga itu KMS, Content Management System. Dari pengertian dari KMS, Content Management System, ini itu sebagai core kompeten, yaitu gimana itu berperan penting dalam sebuah kesuksesan pelaksanaan inovasi yang perlu adanya manajemen. Jadi termasuk ya kerangka pengayaan pengetahuan dari inovasi tersebut ya, dan penerapannya dalam content management system ini juga ini tuh intinya tuh perkembangan dari institusi inovasi tersebut. Jadi ya dibilang itu perkembangannya itu dimana nantinya itu semakin cepat itu loh, menjadi lebih cepat karena ya melalui siklus-siklus dari content tersebut. Yang ketiga itu, yang keempat itu sukses story KMS di Indonesia. Sukses dari sukses story KMS di Indonesia. Nah ini kan dari KMS itu kan itu ada dua jenis dari pengetahuan, yaitu eksplisit dan taksit. Jadi untuk bagaimana itu untuk mengatur pendokumentasikan dari pengetahuan sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, untuk KMS ini kan ya bisa dicontohkan itu ya dari PT Unilever Indonesia dan PT untuk merupakan salah satu perusahaan Indonesia, yaitu menerapkan ya content tersebut pada manajemen pada perusahaan yang memiliki dari 6.000 karyawan dari Indonesia ya. Untuk PT Unilever ini untuk sasaran pemasarannya itu bersifat on voice ya, yaitu komunikasi. Maksud on voice itu walaupun komunikasinya digunakan perusahaan yaitu berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi ya, karena suatu perusahaan itu juga memiliki visi dan misi. Jadi walaupun berbeda tapi kita harus tetap bersatu pada visi dan misi tersebut ya, di mana itu tepat kan untuk perusahaan. Nah di mana itu juga nanti untuk meraih konsumennya gitu loh. Ya misal juga dari pengembangan SDM juga bisa dari karyawan ini dari PT Unilever dilakukan membuat perform development. Karyawan itu melakukan pekerjaan dengan kemampuannya setiap pertengahan tahun, jadi sesuai dengan kemampuannya yang ada. Dan yang selanjutnya itu sukses story penerapan KMS di Jepang.
Jadi ini kan apa ya, misal itu kalau dicontohkan itu ini apa, Sogo Sosa, itu KMS berbasis intelijen bisnis. Dari kalau benar dari Convert ini apa, suksesnya di Jepang itu dari apa, sistem Caritas, jadi dinasti dari pendukung pemerintah. Jadi memang pemerintah itu apa ya, harus ini sih apa, mendukung kita apa ya, untuk kita berbisnis atau apa pemerintah itu memang ya bisa dibilang itu faktor pendukungnya itu. Karena kalau dibilang itu support kita untuk kan sejak kalau dari apa Sogo Sosa ini kan untuk mengelola pasokan informasi sesuai dari kepentingan perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada apa, lomba inovasi. Yang pertama itu peran masyarakat dan pemerintah menciptakan inovasi. Yang kedua, lomba inovasi yang menciptakan masyarakat yang kreatif. Yang pertama, peran masyarakat dan pemerintah menciptakan inovasi. Dari peran masyarakat dan pemerintah ini ya apa ya, kalau kita tidak bisa mengatur sebuah ini apa dari ilmu atau pengetahuan, dan kita harus mengambil informasi-informasi yang ada, pastinya kan kita ketinggalan itu loh, dimana kan ketinggalan kalau produk itu kalau misalnya nggak update kan juga itu terus itu loh, tidak kalau bilang itu kalau untuk pasarannya ya lakunya lakunya itu komen sulit itu loh. Jadi ketinggalan dari inovasi yang sedang kita hadapi itu membuat kita untuk melakukan solusi untuk mengupayakan revitalitas sistem inovasi nasional. Jadi revitalitas ini menghidupkan kembali itu loh, untuk bukan hanya melakukan inovasi yang sudah ada, tetapi juga melainkan untuk menyempurnakan bahkan dalam mengembangkan dari inovasi. Berarti memang untuk banyak mangko untuk mengembangkan ya minat-minat anak, dimana itu nantinya itu bisa apa ya, bakat-bakat muda yang ada di Indonesia itu menjadi inovator muda, bisa terus berinovasi yang baik. Dari yang kedua, lomba inovasi menciptakan masyarakat yang kreatif, yang menciptakan bibit-bibit inovasi ya, memang apa ya, ya harus dipimpin, dan pemerintah juga apa ya, harus jeli terhadap bibit-bibit menciptakan bibit-bibit muda. Di lomba inovasi menciptakan masyarakat kreatif ini, sebagaimana itu perlombaan seni diadakan itu ya apa ya, idealnya lomba dari memacu sebuah kreativitas dan inovasi. Ya misal kita apa ya, karya-karya tersendiri ya, biasanya itu dikirimkan dari panitia ya, dari misal konsep kita mau buat produk, dan lalu dibilang itu ini apa, kita misal contohkan kita di SMK, itu kan dimana SMK itu kan juga apa, untuk kita nantinya menerapkan ilmu dari pengetahuan, dan terutama kita juga harus berinovasi juga kan. Kalau dicontohkan kalau di ini kan yang dulu kemarin tuh apa, kita menciptakan kalau SMK itu yang ngerangkai sebuah motor atau menciptakan apa ya, ini kendaraan listrik atau apa itu. Itu kan juga lomba-lomba bisa dicontohkan dalam masyarakat kreatif itu loh. Soalnya memang ini sih
lomba-lomba tersebut ya apa ya, misalnya nanti juga pemerintah juga kalau dibilang itu nanti bisa mengetahui lebih bisa mengetahui dari bakat-bakat muda yang dibilang itu terpendam yang belum diketahui. Itu memang harus dikembangkan sebaik mungkin. Yang selanjutnya itu penetapan sistem manajemen inovasi, yaitu ada 4. Yang pertama itu perusahaan, yang kedua masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi. Yang pertama itu perusahaan. Jadi perusahaan inovasi yang diterapkan perusahaan terdiri atas 2 kategori, yaitu environmental innovation dan breakthrough innovation. Untuk masyarakat, penerapan manajemen inovasi di masyarakat, contohnya pada bank sampah di berbagai kota dan daerah. Yang ketiga, dari pemerintah itu Korps Lalu Lintas, Mabes Polri meluncurkan program ya aplikasi tilang elektronik. Itu kan juga merupakan sistem inovasi tersendiri. Ya kamera-kamera yang ada di untuk kita lebih, kalau dibantu lebih tertib gitu. Komen inovasi yang dulunya ya tilang itu kita tanpa nanti ketahui pas kita bayar pajak atau apa ya, kita dituntut lebih komen. Pemerintah menerapkan sistem-sistem yang lebih, kalau dibilang itu memanfaatkan teknologi itu ya, jadi lebih canggih komen inovasi ini. Yang terakhir itu perguruan tinggi, pusat unggulan eptek dan STP yang merupakan suatu bentuk penerapan cara manajemen inovasi, salah satunya di perguruan tinggi. Memang yang terakhir itu perguruan tinggi, itu itu sekolah tertinggi, itu dimana kita dituntut nantinya itu memang dapat ilmu pengetahuan yang dimana kita setelah lulus atau kita bisa sampai itu bisa kita misalkan dalam usaha atau apa, kita bisa berinovasi menciptakan suatu produk dan intinya itu untuk buat Indonesia yang lebih maju dan baik. Itu. Dan selanjutnya ada pembelajaran inovasi, yaitu peningkatan iptek untuk mendukung penguatan sistem inovasi nasional SINAS. Pembangunan iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur SINAS, yaitu kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek. Memang pembelajaran inovasi itu juga sangat penting. Memang contohnya emang ini sih, kalau di dalam perkuliahan sendiri sih, ya bangku kuliah perguruan tinggi, emang di sana juga kita mendapat suatu ilmu ya, di mana itu ada mata kuliah yaitu manajemen inovasi, di mana kita juga nanti kalau dapat pengetahuan dan saling tukar menukar pikiran, di mana itu dosen menyampaikan apa yang dosen itu alami, dan kita mendapat income-nya, maksudnya itu kita manfaatnya, kita juga diarahkan di mana kita nantinya bisa harus seperti ini itulah, makanya kita harus berpikiran kita yang kreatif, di mana kita harus berinovasi, bisa tahu posisi dan keadaan yang ada, misal di masyarakat kita kalau kita berjualan, berbisnis, kita harus kita harus mengetahui suatu kebutuhan konsumen dan lain-lain, untuk mendukung penguatan sistem inovasi nasional. Dari pembelajaran inovasi memang iptek, ilmu teknologi, memang kita harus setidaknya itu kita harus menguasai, karena memang sumber daya yang banyak itu, apalagi di Indonesia itu kan sumber daya manusianya juga banyak, apalagi untuk para muda-muda, itu kita memang harus dituntut terus memanfaatkan iptek, teknologi yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Yang ini ada kebijakan Kementeri Dikti dari terkait inovasi, yaitu untuk kebijakan Ministry Dikti terkait inovasi, yaitu dari Unlimited Ekonom
unlimited outcome. Ini apa untuk pengeluaran output labor, output inovasi, dan dari prosesnya, dan untuk dirjen inovasi itu dari dirjen Ristek. Kemudian ada beberapa dirjen, ada dirjen inovasi, dari dirjen Belwa, dari dirjen kelembagaan, dari dirjen Ristek, dari dirjen dan ini semua itu apa ya, dari termasuk dirjen inovasi yang dimana itu ini apa yang terkait dengan proses hilirisasi ini, dan dimana menghasilkan outputnya itu output inovasi ini. Berarti ini kebijakan dari apa terkait inovasi tersebut. Nanti bisa dibaca terlebih sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah ekspektasi masyarakat terhadap peran perguruan tinggi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah ultimate contribution atau kontribusi dari perguruan tinggi itu. Terus yang selanjutnya adalah people expectation, artinya kayak ekspektasi dari masyarakat. Terus yang paling kanan adalah main perform indicator. Nah, kayak perguruan tinggi itu ekspektasi masyarakat itu biasanya kayak agen dari penelitian, terus ada agen dari pendidikan. Tapi kayak perguruan tinggi itu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti ini, educating people, atau buat ini pendidikan, pengajar pendidikan. Terus ada researching basic and applicative problem, bisa kayak memecahkan masalah. Terus transfer kebudayaan, pengetahuan, teknologi, nah itu ke industri dan ke sosial masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah lembaga iptek yang ada di perguruan tinggi. Nah, Indonesia itu memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi negara maju karena memiliki modal pembangunan. Nah, itu termasuk sumber daya yang siap untuk diolah. Karena itu Indonesia itu sebagai negara kepulauan, kekayaan laut, terus hutannya banyak, terus Indonesia yang luas itu merupakan modal pembangunan yang dapat digunakan untuk ini kayak kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, itu juga bisa berdampak ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan atau Lemlitbang dan industri menjadi pihak yang kompeten dalam mengolah dan memberikan nilai tambah pada produk berbasis sumber daya alam. Nah, terus yang terakhir terdapat 683 perguruan tinggi negeri dan 3019 perguruan tinggi swasta yang merupakan wahana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat didorong untuk menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang dibutuhkan industri nasional. Nah, intinya yang tadi kayak ekspektasi dari untuk perguruan tinggi itu, terus kekayaan Indonesia itu kayak ini bisa memajukan kemakmuran masyarakat, terus dapat ini ilmu teknologinya bisa berkembang. Terus yang terakhir adalah kebijakan mikro perusahaan. Nah, suatu inovasi itu dapat dimulai dengan tersedia peluang-peluang untuk berinovasi. Nah, peluang ini datangnya dari inovasi-inovasi yang dapat ditiru atau dibeli dari organisasi lainnya. Nah, suatu perusahaan itu akan mampu menjadi maju jika pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis, seperti perusahaan Nokia yang di Finlandia yang merek HP itu ya. Terus dan perusahaan-perusahaan inovatif lainnya. Nah, contohnya itu ada Apple dari Amerika. Nah, itu bidang yang terkenal adalah produk-produk baru seperti iPhone, iPad, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah Google dari USA. Ini pengalaman pelanggan ini termasuk kayak
ini ya, software dari handphonenya. Terus ada Toyota Motor dari Jepang, proses kerja. Nah, selanjutnya adalah perusahaan inovatif dunia. Nah, ini lanjutan dari sebelumnya. Itu ada banyak tuh. Ada General Electric, Microsoft, Tata Group, Nintendo, Procter and Gamble. Terus ada Sony dan Nokia yang sudah disebutkan tadi. Nah, dari ke-10 perusahaan itu, nah itu tuh tidak kan mereka itu sukses dan inovatif. Nah, itu biasanya itu tidak datang dengan sendirinya, tapi direncanakan, diatur dan diinternalisasikan dalam budaya di internal perusahaan. Nah, dampak dari inovasi yang dilakukan oleh itu 10 perusahaan itu adalah pertumbuhan bisnisnya yang signifikan. Nah, pertumbuhan bisnis yang signifikan itu bagi perusahaan itu bila pola pertumbuhan pendapatan maupun komponen yang mempengaruhi pendapatan sifatnya eksponensial, atau yang bisa disebut pertumbuhan increasing return, atau mekanisme detail tentang increasing return itu sendiri. Terus increasing return dari produk manufaktur itu sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor-faktor yang ada, semisal antara biaya produksi dengan banyaknya produk yang diproduksi. Nah, itu kayak intinya kayak entah biaya-biaya lain itu untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.